Oh, Dokter Richard sekarang keren banget ya. Kayak pertama kali kayak lihat, oh dulu Dokter Richard tuh kayak pas kita perawatan masih kuliah banget ya, kayak anjay. Jadi buka di sini sama di sini nih. Ini masih ada tuh sekarang. Ah, dari sini juga ya potongnya? Ada di sini. Ah, oke. Wah, jauh banget ya perjalanannya. Berapa tuh spill harga? Berapa sih kalau live streaming? Sebulan? Range-nya mungkin ya 150 sampai 600. Oh. Benefitnya kata orang kan kalau cantik akan lebih mudah ya. Seperti itulah pokoknya. Terus Lebih mudah apa nih? lebih mudah segalanya. Good looking itu sangat mempengaruhi loh. Biasa aja. Paling ya Sebelum dapet pacar 28 tahun. deket ada dok. Masa nggak pernah ada deket, normal lah. 28 tahun. Jadi gini. Dulu kan mau pernah nikah tapi nggak jadi. Oh. Ya jadi kayak punya apa ya, kita punya trauma. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Hari ini bintang tamu saya, kita sama-sama melihat transformasi masing-masing sepertinya. Saya Rika. Dan Dokter Richard. Wong Palembang. Iya, apa kabar? Hari ini spesial aku ngundang kamu. Aku biasanya jarang ngundang teman lama. Gak pernah ngundang teman bahkan. Dan bahkan tidak pernah terpikir akan mengundang teman. Dan aku juga tidak terpikir akan ada di sini. Tapi hari ini spesial. Saya Rika ini, by the way, aku kenal sudah lama ya. Mungkin dari 7-8 tahun yang lalu ya. 7-8 tahun yang lalu tuh aku belum masuk ke Sama, belum main dok. medsos. Jadi kita tuh sama-sama bertransformasi dan jadi kayak, oh Dokter Richard sekarang keren banget ya. Kayak pertama kali kayak lihat, oh dulu Dokter Richard tuh kayak pas kita perawatan masih kuliah banget ya, kayak anjay. Kemejanya kayak bapak-bapak gitu. Jelasin nanti kamu ini. Terus agak surprising kayak, wow keren juga ya. Orang Palembang tuh keras-keras ya ternyata ya. Ternyata bisa berubah jadi seperti iya, ini ya. Dan aku ngelihat kamu loh, pas aku ngelihat kamu, hah ini saya Rika, aku bilang. Secepat itu ya? Iya, dia ini, apa tuh namanya kalau host di radio tuh apa namanya? Oh, announcer. Announcer, Dulu. VJ ya? Iya Bu, VJ sih, announcer. Dan dulu kan waktu klinikku masih kecil, waktu masih belum rame gitu, waktu cabang masih kecil, aku tuh di salah satu inceran aku. Jadi dia datang, kan aku suruh endorse, kan beberapa host radio, kan waktu itu followers kamu cukup tinggi ya. Lumayan. Untuk ukuran daerah ya dia. Tapi aku kaget loh, kamu jadi kayak gini. Oh, kenapa dong kagetnya? Kagetnya cantik ya, cantik. Oh, Terus aku ngeliat itu kayak, wah ini vibe-nya Korea banget gitu. Oni, Dan iya uni-uni gitu. Oni sih. Pokoknya Korea banget lah, artis-artis Korea gitu cantik. Jadi bagus ya transparansinya ya. Ya, aku pikir filter. Wah, ini filternya kelewatan deh. Berubah banget. Dari skala berapa tuh? Berapa persen berubahnya? Berubahnya jadi lebih baik ya, by the iya. way ya. Wajah kamu tuh dulu nggak lebih panjang dari ini. Iya, masih pendek. Kalau lebih gimana ya? Kalau bisa dibilang kayak lebih maskulin kali ya. Apa aja yang diubah? Kalau dulu kan pertama kali untuk melakukan perawatan itu sekitar umur kayak 24 deh udah mulai. Jadi kayak ngerasa kan kulitnya sagging, jadi kayak ada tarik benang segala macam botox. Jadi udah mulai sebenarnya kecepatan, cuman karena memang dari diri aku juga punya insecurity yang tinggi ya. Jadi kayak apa ya, ngerasa kayaknya aku butuh perawatan deh. Jadi kayak ada beberapa yang dirawat dan akhirnya kayak makin glowing sampai akhirnya bisa sampai ke sini. Senekat gitu. ini. Iya, jadi apa aja gitu. ini yang di OP? Apa aja yang dioperasi? Dokter nanya operasi atau perawatan? Operasi aja ya. Kalau perawatan aku pikir kita sudah tahu lah gonta-ganti pasti ya. Banyak hal. Banyak banget skin quality dan lain sebagainya. Entah di klinik orang lain pokoknya pindah-pindah aku yakin lah pasti. Iya sih benar sih. Yang diubah benar-benar diubah. Di bagian hidung sama rahang. Hidung kamu ubah? Sebenarnya kayak kan dokter udah tahu dari dulu kan. Hidung kamu gede kan udah dari tinggi, dulu. Kan? Iya. Cuman karena memang aku merasa hidung aku tuh terlalu maskulin. Dan ada bagian ham yang menurut aku dari sisi sebelah kanannya agak kurang pede. Jadi kalau foto sebelah kiri terus. Oke. Operasi di mana tuh? Di Korea. Di Korea juga, ya, oke. Karena kan kita terinfluensi dari Korea, jadi kita ke Korea aja. Apalagi kalau surgery untuk
face contouring kan emang di Korea Potong rahang juga? Iya. Rahang. Face Aku inget contouring. rahang Ini- kamu nggak kayak gitu. Iya kan? Kayak agak di sini tulang pipi tinggi sini. Tulang pipi juga kamu potong juga? Semua jadi 3D face contouring. 3D face contouring. Pipi kamu potong. Dan dagu. Itu potongnya dari dalam ya? Iya Bener dari sini makanya ngomongnya agak susah ya. Jadi kayak ini baru Ya, dalam sini setengah ya? bulan ya. Jadi buka di sini sama di sini nih. Ini masih ada tuh sekarang. Ah, dari sini juga ya potongnya? Ada di sini. Ah, oke. Wah jauh banget ya perjalanannya. Berapa tuh spill harga? Kalau spill harga Nggak mungkin endorse kan? ya gitu deh ada potongan mungkin kali ya. Ada Jadi potongan karena ya? kan kita potongan by followers. Iya. Jadi apa ya? Kan setiap orang beda-beda case-nya nih, Dok. Jadi kayak tulangnya, terus juga kayak struktur hidungnya seperti apa dan tingkat kesulitannya seperti apa. Jadi kalau untuk di aku di rahangnya sekitar mungkin 157 juta. Oh, Kalau di hidung karena bagian hidung aku nggak pakai iga, nggak pakai cuma pakai ear cartilage sekitar 70 jutaan. 70 Ya, jutaan. kalau kita mau hitung Not so expensive ya, nggak begitu Enggak. mahal banget ya sebenarnya ya. Iya, makanya tergantung kliniknya juga karena ini kan aku juga surgery-nya itu di klinik yang kalau di Indonesia yang terkenal ada tuh salah satu udah terkenal banget. Nah ini tuh di agent ini kerjasama sama salah satu tempat apa namanya klinik yang terkenal juga di sana dan baru kerjasama. Jadi di Indonesia juga belum terlalu apa ya happening. Jadi mungkin dia bisa kasih harga yang affordable dulu gitu. Lebih affordable. Kalau pipi berapa pipi? Itu 3D ya, semuanya. Termasuk pipi tadi 150 juta. Ya sekitar itu 157 juta. Oke, apalagi yang diubah? Pipi, rahang, dagu. Dagunya juga dia yang potong. Otomatis ya berarti ya? Semuanya. Jadi ini sama ya ini kan dikikis tuh. Apa yang masih asli? Mata. Mata, bibir. Jadi kan karena hidung masih asli. Saya sendiri masih asli dong. Ya saya still sesa. Oke, you still sesa ya? Iya still sesa. Tapi kayak mungkin karena ini kan swollen ya. Aku tanya sama dokter ya, dok ini akan sangat berubah profil muka nggak? Ya harusnya akan tetap jadi sesa karena kan ini bengkak. Kita lihat selama 6 sampai 1 tahun karena itu akan bisa dikatakan recover sekitar itu 1 tahun. Jadi ini kan masih 1,5 bulan jadi benar-benar masih swollen. Ya beda gitu. Kalau misalnya kok beda ya tunggu aja kan masih swollen gitu. Oh ini masih belum completely ya? Belum. Jadi completely recover ya? Setahun mungkin setahun lebih. Setahun ya? Ini berapa bulan nih? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Masih bagian pipi masih ada yang sedikit cabi, agak sedikit bengkak Ya, ya? di sini. Badan operasi, payudara. Enggak. Masih rata aja kan. Masih enggak ada kok. Itu enggak? Enggak. Kenapa itu enggak? Enggak mau aja. Biasa kalau cewek kan habis wajah, badan gitu, bokong, paha, Wah, apalagi itu ya. lemak. Susah apalagi BBL itu enggak akan pernah berani. Kenapa? Karena itu pertama bahaya sama aku enggak pengen punya badan yang gimana ya terlalu berbentuk itu aku sukanya lean aja. Karena kan emang influence-nya ke arah pengen ke Korea-Koreaan gitu ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah emang kalau badan tuh ya udah begitu aja. Aku juga suka pakai bajunya agak apa ya suka pakai baju tangan pendek segala macam. Takutnya jadi seronok aja gitu loh dok. Oke. Nggak cocok gitu loh. Apa yang memotivasi kamu pengen? Aku ngelihatnya kamu dulu tuh nggak jelek loh. Sumpah beneran aku ngomong. Sesa Erika yang aku kenal itu memang bukan kayak apa ya, bukan seperti sekarang ya, like a celebrity yang ngomongnya atau cantik kayak artis Korea kayak gitu ya. Tapi you're not bad. Kamu tuh nggak jelek kayak gitu, punya cantik untuk ukuran daerah ya. Tapi kurang perawatan aja. Tetap cantik sih untuk ukuran cewek daerah itu Gitu ya. lah, cantik lah kayak gitu. Dan belum ketemu sama sekali nggak perawatan. Apa yang memotivasi kamu berubah jadi operasi? Itu kan langkah besar. Iya sih. Sebenarnya itu udah Patah nekat. hati kah? Oh enggak Ditinggal patah hati. pacar? Patah hati enggak akan bikin seperti ini sih. Bully? Bisa jadi itu salah satu yang bikin aku termotivasi untuk terus move gitu loh. Jadi kalau dulu kan ya udah dikasih Tuhan seperti itu gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Nah waktu aku ingat banget sih yang bikin aku kayak gini ketika aku SMP. Jadi aku punya rombongan gitu kan. Jadi satu rombongan terus pada saat itu tuh gigi aku tuh kayak berantakan banget nih. Kayak jadi bahan apa ya? Jadi bahan bulian gini. Saya suka malu nih katanya. Enggak mau jijik. Wow, thank you ya. Terus kayak dari situ ngerasa kayak
oh makasih banget, dari situ aku termotivasi dan ada beberapa teman aku yang merasa ya saya doang, ngerti gak sih? Kayak di underestimate gitu. Jadi kayak ngerasa, wah setelah gue dari SMP ini, gue harus bisa move gitu. Dari SMA udah mulai berubah menjadi orang yang lebih terbuka. Karena dulu orangnya introvert. Iya kayak, jujur sekarang juga masih introvert. Karena kan ketemu orang kan, apalagi karena pekerjaan, jadi terbiasa untuk ketemu orang 100% energinya. Tapi kalau ketika udah sendirian aku capek gitu. Karena emang dulunya aku tertutup itu. Nah ketika SMA aku jadi kayak, ya udah aku berubah dari sisi yang lain gitu. Jadi lebih bisa berkomunikasi sama Tos orang gitu. banyak. Ya kan kita Sama ya. dari ada deepnya dulu, jadi ada termotivasi. Jadi Terus, sekarang masih introvert ya? apa ya, dikatakan introvert mungkin. Aku kadang ketemu yang rame-rame tuh anxiety aja. Kayak, aduh pengen pulang deh. Terus ngobrol sama orang itu full energi, pas pulang capek. Tapi kan kamu juga cantik juga sih. Tapi langkah ini kan besar banget. Apa yang pemicu utamanya lah? Iya, pemicu utamanya. Ini dari kapan sih operasi pertama kalinya? Baru ini, kemarin. Hidung? Iya kemarin, barengan. Semuanya. Jadi ya itu. Sebelum itu? Apa sih, Nek? Sebelum kamu berangkat yang ke Korea kemarin itu belum operasi sama sekali? Oh, itu. Nah. Aku ada buccal fat sih. Ada buccal fat kan? Sama liposuction di sini. Oh yes. Karena kan kalau nggak di Itu liposuction. nggak termasuk operasi bagi dia, padahal itu operasi. Nggak disebut oleh dia. Karena kan maksudnya kan lemak ya dok. Maksudnya kayak lemak itu kan nggak akan terlalu, apa ya, kalau merubah tuh ya mungkin, apa ya, itu kan terjadinya. Itu juga operasi Bu? Itu iya, juga penumpukan lemak itu terjadi karena kita makan terus kan. Oke. Jadi malas itu juga olahraga. dioperasi juga. Dioperasi Apalagi sebelum itu lagi? Udah itu Ngaku. aja. Itu aja. Ngaku Takut apalagi? banget deh. Jadi itu aja. Jadi di sini liposuction. Wajah semua tapi. Iya, karena memang kalau kita buccal fat doang kan jadi nggak sinkron gitu loh dok. Duit lo habis di situ semua ya kayaknya. Ya gimana ya? Itu ada sponsor ini. Motivasinya itu supaya gue harus menunjukkan kalau gue tuh nggak seperti yang kalian bilang gitu. Dan emang tujuannya itu supaya gini loh. Kan aku kerjanya di TV dulu kan dok. Jadi kayak di kamera itu benar-benar kayak double chin-nya. Terus juga kayak aduh mukanya tuh kurang tirus gitu segala macam. Jadi pengen lebih satisfying aja. Kalau di kamera tuh pas. Oke. Berarti total berapa nih kalau untuk wajah? 1 miliar ada kali ya sudah? Aduh nggak tahu dok. Aku nggak mau menghitungnya dan aku nggak mau menghitungnya dan membayangkannya. Cari duitnya susah. Duitnya dari mana? Duitnya kerja dong. Kerja. Bukan dari sponsor ya? Oh enggak, kerja. Ini hasil dari aku, terus juga kayak apa ya? Karena aku juga pernah posting di sosmed kalau kan aku kerja juga di live streamer. Di situ kan hasilnya juga lumayan gitu. Karena memang beda ya. Kita tuh punya motivasi dan prioritas sendiri, duitnya buat apa gitu. Oh, kamu lebih seneng ke perawatan untuk kamu sendiri? Gak tau, satisfying aja karena pas ngelihat di kamera bagus. Tapi banyak ngatain nggak jadinya? Apa namanya? Bukan katain ini dulu ya, bukan ngatain hasil dulu ya. Oh, ngatain, ya komentar. Jangan-jangan kamu simpanan om nih, pasti makanya ada. duitnya banyak nih. Ada. Perawatan nggak putus-putus, operasi nggak putus-putus. Ya namanya, apalagi di daerah kita dekat tinggal ya. Pasti kayak ngelihat orang daerah tinggal di Jakarta hidupnya enak, kayak dia siapa nih? Dia kerja apa? Ya kerja jadi entertain, berapa sih duitnya? Oke lah mungkin tercukupi, tapi mungkin nggak sampai saat ini gitu. Jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu ya kita kan nggak bisa untuk menutup mulut semua orang. Kita ya udah diemin aja, tutup telinga kita aja, masa bodoh. Kayak aku nggak peduli gitu. Lebih ke kayak ya udah kita kerjain aja apa yang ada yang bisa aku kerjain, terus akhirnya pas ada momennya prestasinya itu muncul, kayak aku kelas Vegas kemarin di Bigo, aku baru berani untuk speak up soal itu karena aku pengen kalau jelasin ke orang tuh ada buktinya gitu loh. Lu kerja apa sih? Ya udah ini gue ke Las Vegas, gue menang jadi top host juara 2 dan ini hasilnya bla bla, aku tunjukin hasilnya seperti apa, and then juga keluarga aku udah tahu gitu loh. Sehebat itu ya live streaming ya? Iya bisa sehebat itu. Sumpah. Jadi kan aku mendalami dunia live streaming itu sekitar dari tahun 2000, kayak 2005. Pas aku kuliah semester 5. Dapat duit berapa sih kalau live streaming? Sebulan? Kira-kira aja. Kira-kira berapa ya? Range-nya mungkin ya 150-600. Oh. Itu kalau itu ukuran aku. Itu ngapain tuh? Nggak ada, bacot aja.
bacot aja. Jadi konten aku tuh aku udah mencoba berbagai macam konten, nyanyi, ngoceh, marah, sampai hari sekarang kan udah ada masanya. Jadi kayak mau aku ngapain aja masih ada yang nonton. Mau aku ngomong aja sama teman-teman Bukan liburan. seksi-seksi. No. Jadi sebenarnya sama kayak YouTube kan. Jadi individu itu terserah mau memilih apa. Mereka mau nonton seksi, mau nonton vlog segala macam, ada semua. Semua ada pasarnya. Ada pasarnya. Oke, dan dari situ dapat 150 sampai 600 Iya. juta. Jadi kalau yang seksi mau ke band sih. Jadi kayak semakin kita punya konten yang bagus dan bisa atraktif ya rame. Oke, itu kan komentar miring dari duitnya dari mana nih? Kalau komentar tentang hasilnya, pasti kan juga beragam nih. Banyak. Ada yang ngomong bagus. Iya, bagusan sebelum operasi gak bersyukur tapi kayak ya udah emang konsekuensinya kan aku posting gitu kan. Jadi kayak setiap manusia itu setiap orang juga punya opini masing-masing, ya udah biarin aja. Jadi malah aku nggak aku ladenin gitu. Karena semakin aku ladenin sebenarnya kayak akan memberi ego mereka juga. Wah, direspon. Ya udah sih, karena aku udah melakukannya, mau nggak mau aku harus terima. Tapi you like it? Kamu suka? Aku suka hasilnya. Jadi So far semua suka. yang kamu kerjakan kamu suka? Aku suka. Nagih nggak sih? Kalau dibilang nagih ya namanya perawatan, operasi itu nagih. Cuman kayaknya udah cukup deh. Kayak aku nggak, karena udah cukup, karena udah sesuai dengan apa ya, yang pengen aku lakukan tuh udah aku lakukan. Okay. Gitu. Kayak kamu tinggal les bahasa Korea deh kayaknya. Aja hasil ya rebun. Mana sih berpikir kayak kan entertain di Indonesia agak sedikit banyak ya saya ingatnya ya. Apa tinggal ke Korea aja gitu, les bahasa Korea jadi artis Korea aja gimana? Jadi member Island. Jadi member girl bandnya kan. Tapi udah tua nih, umur 28 gimana dong? Udah lau lah ya deh, kalau di sini tuh kayak udah ketuiran, cuman nggak apa-apa, kayak I'm still looks younger. Kamu ngerasa 28 it's a matter for you? Jadi masalah nggak bagi kamu? Nah itu kenapa kita operasi supaya masih kelihatan 24. Karena aku menolak tua. Kayak wah kamu 28 nih, kayak seneng banget ya ampun ternyata aku dibilang 24. Gitu loh, sebenarnya kayak pengen kelihatan muda aja, apalagi kerja di entertain kan, pengen akan menunjukkan yang bagus gitu. Oke. All out. Oke. Tapi ini berarti sudah cukup puas ya. Keluarga pacar. Keluarga sih, ya apalagi pacar ngapain ngatur-ngatur gila. Masa nggak ada hak? Ya apalagi, masa nggak? Nggak ada ya. Bukannya gitu lah, pokoknya ada dekat mungkin, nggak ada. Jadi kayak ngapain ngatur gitu. Ya selain donatur dilarang ngatur gitu. Iya sih. Ngapain ngatur-ngatur? Saya suka caranya. Jadi gue. Ini orang tua. Orang tua sih jujur ya awalnya tuh kayak takut banget. Aduh apalagi nyokap ya. Saya kayak dia perawatannya jangan aneh-aneh segala macam. Tapi pas udah terjadi ya udah. Oh lihat cakep ya. Sekeluarga juga jadi support. Karena kan memang untuk surgery ini kita butuh support yang cukup juga kan. Mental yang cukup itu mental sih kayak aku mikirin ini tuh udah lama banget dok. Udah sekitar 1,5 tahun. Oke. Ini aku pengen tanya detail nih. Jadi kumpulin duit nih 1,5 tahun nih. Iya. Oke. Operasi nih. Iya. Harus ada yang nemenin nggak? Kemarin itu bareng sama teman. Jadi nggak ditemenin, ada timnya. Bisa nggak kalau operasi kita nggak ditemenin? Bisa. Bisa aja sih. Karena aku terbiasa sendiri juga. Jadi kalau ada yang, ini kan inspirasi ya bagi yang beberapa yang di rumah yang pengen ngerubah diri atau yang ngerasa jelek kayak gitu. Datang nih ke Korea atau apa, rubah nih. Itu satu kali datang langsung kasih tahu langsung bisa dikerjain? Bisa, karena kan aku juga nggak perlu balik lagi ya? Aku pakai agent. Pakai agent. Maksudnya? Kalau pakai agent berarti kumpul foto dulu, konsultasi jarak jauh dulu. Bisa. Sebenarnya cuma asal bisa bahasa Korea itu. Asal bisa bahasa Korea. Oke, jadi datang diliatin langsung bisa diubah ya? Bisa, harus, dan biasanya kayak dikasih jadwal. Iya, in a day atau in 2 days kayak gitu, bisa langsung dikerjain bisa. ya. Langsung dikerjain. Sudah selesai itu nggak perlu ada yang rawat. Kan kalau misalnya operasi buntu kan harus nungguin. Dia ada di sana itu ada ininya buat nginepnya. Jadi kayak di take care dulu, misalnya udah enakan boleh bisa langsung. Kayaknya sehari udah langsung bisa boleh balik deh. Karena memang sepengalaman aku ya dok, pas operasi itu juga aku masih bisa. Ini kan udah di bandage semuanya, masih bisa mandi, masih ke toilet, makan, walaupun kayak gitu. Sakit nggak? Enggak.
Enggak, bukan sakit gimana ya? Aku nggak tahu karena apa pain tolerance aku udah tinggi karena udah tusuk jarum sana sini jadi kayak ya biasa aja gitu. Pas stitch out katanya sakit banget biasa aja. Jadi kan kita di bios umum kan. Jadi tidur nggak tahu tiba-tiba hilang aja selesai udah di bandage. Yang nggak enak itu proses ke penyembuhannya aja karena pegel kan. Ya ada painkiller, ya udah. Oke. Makan apa susah nggak? Susah kalau sampai saat ini agak susah maaf ya. Gitu segitu masih ngomongnya susah. Senyum bisa tapi? Bisa, udah bisa. Untung dokter kita ini ngobrolnya sekarang. Coba kalau awal-awal kemarin dokter bilang, ayo. Oh belum berani sih. Dia kayak cherry mukanya. Terus sampai ke bandara imigrasi? Enggak. Foto beda Bu. Enggak ditanya. Oh enggak ya? Terus dikasih surat juga. Oh dikasih surat ya, saya mau operasi ya? Iya, kayak prosesnya biasa aja sih. Kalau misalnya teman-teman juga pengen operasi biasa aja. Karena handphone pas di swipe bisa mengenalin nggak Mas? Oh iya benar juga ya. Sampai saat ini kalau mau buka apa tuh suka kayak bener-bener harus presisi, belum diganti. Belum diganti. Karena Tapi dia masih mengenali ya? Masih. Kapas pakai bandage enggak. Pas pakai bandage enggak. Apaan banget tuh bentuknya. Tapi nggak apa-apa proses. Kalau dibilang sakit ya pasti ada perasaan sakit karena supaya kita nggak berekspektasi, aduh nggak sakit, pasti ada sakit-sakitnya. Jadi ya udah ketika sakit pikir emang ini prosesnya dan ya udah nanti cantik nanti bagus ini yang udah aku ambil ya udah tahanin aja. Oke. Setelah berubah nih jadi lebih cantik nih. Aku puji lah jadi lebih cantik. Makasih loh. Mata aku ya sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang dokter kecantikan di Indonesia juga aku puji bagus. Bagus ya hasilnya? Mantap, bagus. Enggak kayak kuaci ya dok? Enggak sih, aku merasa masih pas sih. Semua all pas sih. Kalau ada yang mau diubah lagi mungkin bibir ya kali ya. Enggak takut mau diapain lagi coba? Karena bibir kamu itu ada yang di filler enggak? Iya ada. Some filler ya, ada yang di filler ya itu ya. Mungkin kalau dirapiin kayak gitu, Ya udah dok rapiin. Ada dokter Richard sekalian aja nggak sih? ini podcast mau bukan konsul. Ya iya juga. Dokter lo ngomong gitu langsung aja. Tapi bagus. Benefitnya untuk kamu. Setelah jadi lebih cantik, jadi lebih bagus, potong, buang, lemak, banyak yang kamu transformasi. Ini juga jadi lebih putih loh. Kamu. Oh iya. Karena aku nggak kena matahari. Jarang keluar sih nolep orangnya. Introvert kan balik lagi kita call back. Oke, terus jadi apa benefitnya? Benefitnya kata orang kan kalau cantik akan lebih mudah ya. Seperti itulah pokoknya. Terus lebih mudah apa nih? Lebih mudah segalanya. Iya Mbak silakan. Good looking itu sangat mempengaruhi loh. Oh ya? Iya. Kok pernah nggak tahu dulu? Iya. Yes. Coba deh kalau nggak good looking, aduh. Nah ya Pak silakan. Gitu loh. Ya benefitnya banyak sih karena lebih pede untuk foto, lebih enak aja gitu loh karena kerjaannya entertain ya. Lebih mempermudah kita ya. Yes. Ini debut pertama nggak sih? Aku habis operasi langsung di kamera. Oh makasih banyak. Bagus, kerjaan jadi lebih banyak? Belum sih, makanya debut pertama karena memang kan masih bengkak ya. Jadi aku belum berani untuk terima kerjaan yang menghadap kamera dulu. Jadi kalau meeting buat project selanjutnya di hold dulu. Ya kan Kak Dian ya, nanti dulu lah daripada orangnya mengecewakan iya kayak orangnya bilang juga PH juga bilang gini ya udah kalau memang Sesa akan ada prosesnya lagi ada perkembangan lagi ditahan dulu aja gitu daripada nanti beda nih kenapa mukanya. Oke. Jodoh pasti jadi bertemu. lebih banyak yang datang. Enggak juga sih kan jodoh orang-orang dekat itu bukan karena cantik sekarang lebih ke value-nya seperti apa. Nggak cuma cantik dong tapi kosong. Iya kan? Kalau kosong nanti dapatnya yang kosong juga. Oh oke. Berarti itu nggak ngaruh ya kalau pasangan setelah jadi lebih cantik kayak gini pasangan? Nggak ngaruh biasa aja sih. Orang-orang. Masih biasa aja? Biasa aja. Masih belum dapet pacar 28 tahun? Deket ada dok. Masa nggak pernah ada deket normal lah. 28 tahun. Jadi gini. Dulu kan mau pernah nikah tapi nggak jadi. Oh. Ya jadi kayak punya apa ya kita punya trauma. Ya gitulah pokoknya. Waktu di mana tuh? Di Palembang. Oh. Jadi kayak jangan mengekspos dulu kalau belum pasti. Yang ekspos siapa? Saya. Oh kamu yang ekspos. Dan malunya saya. Cowoknya?
Cowoknya juga enggak, karena 3 bulan setelah putus menikah. Oh. Karena emang mau nikah dianya. Enggak, tapi bersyukur banget Itu sih. gimana sih dia mau nikah? Iya, tapi Dengan kamu nih pacaran nih. tapi nggak jadi sama aku. Iya, kenapa nggak jadi? Beda prinsip aja. Karena dia punya prinsip, aku punya prinsip, nggak masuk. Jadi semakin sebelum menikah nih daripada ya udah mending selesai gitu. Tapi aku bersyukur dengan terselesaikannya itu. Kalau nggak selesai aku nggak di sini. Oh. Gitu. Pasti akan menjadi ibu rumah Bukan tangga. setelah di sini itu adalah impact dari sebelah sana. Oh enggak. Enggak ada sih, dia nggak berimpact. Nggak berimpact apa-apa. dengan apa yang aku lakukan ya. Jadi kalau lebih ya udah, selesai udah. Oke, kalau spek dengan wanita seperti kamu yang cantik seperti ini punya pengen cari cowok yang kayak gimana nih sekarang? Gimana ya? Bertanggung jawab kali, anjay. Ih, bertanggung jawab semuanya jawabannya umum gak sih itu? Apa ya? Enggak, tapi benar ya, kayak aku tuh kan orangnya physically oriented ya. Nggak mungkin cari pasangan tuh yang nggak tipe aku. Pasti cari pasangan yang tipe dulu kan. Good morning sayang, cantik kan, ganteng. Gitu loh. Oke. Jadi aku senang gitu kayak. Fisik ya? Iya, gitu loh, physically oriented. Terus enak lah, at least masuk ke dari penglihatan aku. Itu yang pertama. Sayang, sorry aku salah sayang. Iya nggak apa-apa. Iya, ngerti gak sih kalau kita kesel Dibandingkan kerja, jelek, udah bontot, kerja gendut. capek, tiba-tiba kayak laki kita bentuknya, sorry tuh saya bagaimana gitu, nambah emosinya deh kan. Bangun, morning sayang, napas sudah bau. Morning sayang, muka begitu, anjay, saya tak. Ngerti gak sih kayak lebih bikin hati tenang gitu kan. Karena aku orangnya agak bad moodan ya kalau habis kerja capek gitu. Jadi kayak kalau ganteng kan enak liatnya. Iya. Tapi kalau misalnya ganteng tapi nggak diiniin. Tapi satu lagi, ganteng tapi nggak modal yang itu doang. Jadi kayak, ya iyalah ada duit. Penting nggak itu? Penting nggak? Penting juga. Lebih penting mana? Lebih penting. Duit atau penampilan? Gini, kalau duit itu bisa cari. Tapi kalau misalnya dia wise atau misalnya dia bertanggung jawab atau sebagai menjadi seorang laki-laki ya, lu punya duit 100.000, kalau lu kasih ke cewek lu misalnya pasangan lu 50.000, lu punya pengen 10.000, itu beda lagi tuh. Lebih ke wise-nya aja sih. Lebih ke Royal atau enggak? Iya, royal dan loyal. Royal Bukan dan loyal. mencari yang anak konglomerat segala macam, enggak sampai sebegitu. Oke. Yang mencari ketenangan juga sih. Tapi ada loh pengalaman temenku cari cowok ganteng. Tapi Udah cowok ganteng kayak gitu kan, ganteng banget. Iya. Sudah bucin kayak gitu kan, ganteng. Ya kamu ngerasa mungkin bisa mulai dari nol. Tapi habis itu ya dia yang nol. enggak apa ya, jarang. Dia jadi nol. Udah nih kamu berusaha nih, tapi jarang nih, saya jarang peluk kamu, jarang berhubungan, jarang. Yang enggak lah. Ngapain? Berarti nggak cinta sama lu. Ngapain ganteng? Nggak usah mencintai orang, saling mencintai. Oh, yang penting saling mencintai. Iya, jangan mencintai orang nggak enak soalnya. Sekarang sudah di Jakarta ya? Siapa? Sekarang sudah di Jakarta. Iya, udah forget. Gimana? Jakarta. Lebih enak mana? Palembang atau Jakarta? Sini sih. Kenapa? Karena- Kayak lebih vibe kamu banget ya? Iya, lebih cocok aja tinggal di sini. Kan hiruk pikuk rame, metropolitan. Ya Tuhan memberikan aku jalan di sini dan ya udah cocok di sini. Aku sorry tanya ya. Iya. Kan kalau di sini kan kehidupan agak sedikit lebih bebas ya. Ya, Kalau dengan kayak kamu, pernah nggak sih ada om-om gitu yang naksir? enggak sih karena aku ya tanya ya sama teman-teman aku kalau misalnya kalau saya udah mulai Nggak, ini gue cuma tanya, jangan digas. Ya soalnya ya gitu. Nggak ada nggak? Kalau ada langsung ngapain sih lihat kayak gitu loh. Saya kayak orangnya agak begitu. Oh, lu langsung nolak? Iya, Berarti langsung. lo anti Kalau nggak banget? lihat kayak gitu, iyalah ke Jakarta ini kan aku tahu tujuannya apa. Tinggal sendirian. Jadi aku nggak mau mengecewakan orang tua dan diriku sendiri. Jadi khas daerahnya masih akan tetap ada untuk menjaga diri gitu loh. Mau sebebas-bebasnya apa ya terserah. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu kayaknya aku nggak akan pernah mau sih. Mau sesusah apapun, mau cuci piring pun sesusah itu pun. Mau aku akan seganteng lakukan. apapun, Ya bodo amat om anjay. sekaya apapun. Om ada istrinya nggak tapi? Udah. Ya nggak ada yang salah kalau Duda ganteng kaya raya. Duda nggak ada yang salah, justru itu yang diincer ya. Iya kan? Kalau dia yang Kalau salah. kalau suami orang. Ya itu yang salah. Mau dia ganteng seganteng apa nggak mau lah. Ngapain? Mau jadi perempuan apa aku di sini? Saya suka gaya kamu. Iya kan?
Aku suka ngatain orang, tiba-tiba aku jadi orang itu. Dikatain orang balik, kita karma. Ada nggak kamu terakhir nih, ada nggak kamu datang ke suatu tempat gitu, minta kumpul dengan teman, dia nggak kenal dengan kamu? Enggak sih, rata-rata kenal. Rata-rata Karena kenal. mereka follow Instagram saya. Tapi kalau kamu ketemu dengan aku di pinggir jalan, mungkin aku nggak kenal, sumpah. Iya, berubah ya. Berubah banget. Iya sih, kemarin temen aku sendiri, ini saya, aku kenal kamu karena suara kamu. Apa tadi dia ngomong nggak ada, sekarang dia ngomong nggak ada. Enggak, maksudnya kan itu pas swollen. Kalau sekarang, Aku juga nggak kenal suara kamu, aku nggak hafal, apalagi suara kamu nggak hafal. Jadi kalau lewat ya aku nggak kenal semua. tapi kayak mungkin kayak kenal tapi di mana gitu. Yang aku inget sih hidung kamu ya dulu. Yang ada hamnya kan. Aku inget kamu karena aku tuh salah satu yang Sebelah sini asli, sebelah sini tuh mengikuti sebelah sini. Jadi ini masih asli, kalau nanya masih asli sebelah sini. terakhir nih, itu akan transformasi kamu. Kalau aku, apa yang kamu lihat dari aku sekarang? Sama aja dong masalahnya. Mau dari nih ya, mau dokter berubah menjadi lebih hebat sampai saat ini karena mukanya nggak berubah ya. Nggak operasi kan, Iya, sama nggak aja. ada operasi gue. Lebih glowing ya pasti, karena kan pasti skincarean ya kan. Karena banyak duit efeknya sebenarnya. Iya sih, money talk. Dia itu berpengaruh, tapi emang dok nggak berubah. Jadi aku ngeliat dokter Richard ya still dokter Richard gitu loh, karena ya berubah ya penampilannya. Berubah gue banyak. Tapi kok sama aja. Kalau dulu aku nggak bisa kayak gini. Dulu kan kayak kamu yang ngobrol kok, dokter juga banyak dulu ngobrol. Iya, tapi beda, nggak bisa ngalir, nggak bisa iya. bawain acara gitu. Aku banyak banget berubah. Kacamatanya berubah. Iya, banyak yang berubah dari aku bisa. Ini, itu dia tuh. Gila. Nah itu tuh yang di tengah sebelum bakal fat. Tengah Jadi sebelum bakal aku dulu fat. pakai behel supaya gigi aku kan gak rata ya. Itulah masalahnya. Jadi gara-gara gak rata pakai Foto behel. pertama centil banget, umur berapa belas itu? Nah itu SMA. Itu pertama kalinya live streamer tuh. Pertama kali live streamer. Gila, jauh yang banget kiri ya. dong. Yang tengah itu waktu aku ketemu dengan kamu kayak penampilannya tengah itu ya kayaknya ya. Enggak dong, yang kanan. Yang kanan. Oh, kanan. Iya, yang ketemu tuh pas kanan itu dok. Bakal fat itu sudah ya. Nah kalau yang tengah itu tuh udah tahun 2020. Tahun 2020. Udah menggemuk kan. Oh, oke. Udah kerja soalnya. Ya. Gila. Karena Itu dagunya di filler sempat. Dulu sempat filler, tapi aku ilangin semua filler. Aku dulu sempat kayak tarik benang hidung, filler udah aku lakukan semua, jelek hasilnya. Ya udah. Oke. Nah, yang mana tuh? Beda banget. Iya, Pak. Coba dong. Yang tengah itu habis bengkak ya, habis Wah, itu operasi. 2 minggu sih. Aku ada lihat postingan kamu. 2 minggu. Kalau yang itu ujung sekarang? Yang kanan. Nah, yang kanan. Itu yang sekarang karena kita nuduk ambil sini kan, jadi agak bagus. Gini ya. Apa namanya? Kamera HP sama kamera beneran tuh beda loh. Jadi kalau kamera di sini tuh mukanya pasti bengkak banget. Enggak, lo aslinya enggak kan? Enggak begitu. Kalau bengkak dikit juga masih cakep kok. naik 3 kilo ya. Bengkak dikit juga masih cakep. Masih oke. Makasih dok. Masih oke. Kok beda ya? Sahada. Ya ampun, hidungnya itu, dagunya tuh lancip bener ya. Iya. Salah itu. Tapi harus proses di situ sih. Oke, Sesa. Ada lagi mau operasi lagi? Enggak. Nggak ada. Badan nggak ada ya? Enggak ada, enggak mau. Mau liburan aja. Nanti kalau misalnya punya anaknya beda, nggak mirip Mae gimana? Enggak beda-beda banget, itu masih mancung gila. Masih cantik lah. Makanya cari laki yang ganteng. Oke. Kita callback lagi. Gue ajarin jawabannya lain kali kalau ada yang tanya kayak gitu. Gampang, operasi juga. Iya, money talk. Cukup dengan tanya Dokter Richard.